Coba dulu selama kau punya anjing, contoh dulu kejadian kesetiaan anjing, ada nggak? Coba kamu duluan. Contoh kesetiaan anjing. Kalau dalam cerita-cerita kan bisa kita lihat ada yang anaknya diselamatkan. Kayak di Jepang itu ya, yang bertahun-tahun siapa namanya? Hachiko. Dia tiap hari ngantar majikannya naik kereta api. Majikannya meninggal, tiap hari dia datang, tiap sore dia datang nungguin terus sampai dibikin patungnya. Iya. Ada satu anak aku yang tahu aku bakal sakit. Dulu awalnya aku nggak ngeh. Dia mulai, nih sering percaya nggak sih yang gitu, yang ke perut apa-apa, emang besoknya terus sakit. Mereka emang sangat dekat sih kayak gitu-gitunya. Aku banyak bisa tahu, oh ini kayaknya bakal begini-begini, ini dari mereka malah kebanyakan. Oh gitu. Oke, cukup seru ya. Kalau Anya ada nggak? Wah, aku tuh ada 2 kejadian yang mengharukan. Gitu. Jadi ada dari sekian banyak anjing aku, ada 2 anjing yang paling nempel sama aku, namanya Snowy sama Charlie. Snowy sama Charlie. Kok lebih keren dari nama manusia? Iya, sekarang anjing-anjing begitu. Anjing-anjing kan udah, itu udah penuh dengan doa juga loh itu ngasih namanya. Jadi kebetulan dulu masih di rumah yang lama, di mana ada rumahnya cukup luas. Nah waktu itu tuh mama jatuh di belakang. Mama jatuh di belakang dan itu jauh dari pengawasan orang-orang kan. Dan itu yang terjadi, mama yang cerita sendiri, Snowy dengan Charlie itu koordinasi. Charlie-nya itu tarik-tarik bajunya mama, katanya berusaha untuk bangunin mungkin ya. Snowy-nya tuh nggak jauh dari mama, tuh bolak-balik cari perhatian, gonggong sana sini sampai ada iparnya mama lewat. Bilang ini kenapa nih anjing agak aneh, padahal mereka terlepas. Akhirnya dia nyamperin, ternyata mamaku lagi jatuh. Wah itu pahlawan itu. Itu yang aku selalu bilang, aku tidak akan menemukan hal-hal seperti ini mungkin dari manusia akan berbeda rasanya. Gitu loh, karena itu emangnya aku udah bilang, aduh these two are my angels gitu loh. Yes, best friends, angels. Kalau saya, sebelum anjingku si Bobo ini, aku ada penyesalan satu. Anjing saya dulu anjing kampung. Terus karena kita satu keluarga pergi ke Eropa, dititip sama pembantu. Kayaknya anjingnya stres, kan? Stres. Akhirnya sakit-sakitan. Yang mengharukannya adalah dia waktu dia mau mati, dia nunggu sampai orang yang paling disayang sama dia datang. Pas anak saya yang bungsu pulang dari sekolah, dia datang ke kakinya dan di kakinya meninggal saat itu juga. Dan anak saya menangis, saya masih ingat tangisan anak saya, 13 tahun, gitu. 13 tahun anjing ini sama kita. Dan waktu itu saya berdua sama anak saya, jujur aja, sama-sama kubur, kita bikin upacara. Berdua aja duduk begitu malam-malam kuburnya. Sejak itulah saya nggak mau lagi percayakan anjing hanya dirawat pembantu. Betul. Ya karena kadang-kadang kan ada faktor lain sehingga pembantu juga nggak alergi sama anjing. Ya itu. Jadi sekarang biaya anjing itu kadang-kadang mahal. Jadi lebih gede dari biaya kita. Benar. Kalau putri saya selalu dibawa ke salon. Kalau saya nggak, gue cemplungin ke kolam renang. Apalagi kalau sedih ya. Langsung pengen nangis ya kalau ngelihat itu. Emang anjing itu udah kayak best friends buat kita. Aku juga kadang-kadang pulang kerja capek, lihat anjing tuh udah happy lagi gitu, happy banget. Kita dikejar-kejar kayak gitu ya. Malah kadang-kadang waktu itu pernah panggilin trainer buat dogi aku kan. Kalau pulang tuh biar dia nggak heboh, biar dia nggak jadi kayak raja, cuekin dulu 10-15 menit gitu. Tapi kalau udah disambut tuh rasanya nggak bisa gitu. Kayak ya ampun ada yang nungguin gue nih di rumah gitu ya. Kalau ngeliat video kayak tadi jadi pengen nangis. Oke, nggak boleh nangis. Kamu beneran nangis apa sih? Iya. Ngelihat manusia disakiti itu kadang-kadang kita ngerasa masih kuat, tapi kalau ngelihat ada hewan gitu nggak kuat. Kalau saya balik emosi. Jadi Melanie anjingnya ada 7 sekarang, Anya ada 3. Nah kalau untuk di Garda Satwa Indonesia sekarang yang anjing rescue ada berapa totalnya itu Mbak Liza? Kalau di shelter ada 40-an lebih lah ya. Yang udah teradopsi sampai 280. Wow, itu banyak banget. Jadi ya. di shelter berapa? 40. Sekarang ada 40 lebih, tapi jangan salah, di masing-masing rumah pengurus juga anjingnya banyak-banyak. Oke. Di rumah jadi 40. kalau ada yang tertarik, hubungi nomor telepon berapa? Ada di... Buaya darat ya, bukan telepon dia pribadi ya. Enggak, ini tanya, nomor berapa? Coba. Bisa dicek nanti di fanpage-nya, Facebook-nya Garda Satwa Indonesia atau Garda Satwa Indonesia. Garda Satwa Indonesia. Jadi ibu-ibu yang ingin putra-putrinya ada teman bercanda-canda bisa mengadopsi dari shelter Garda Satwa Indonesia. Abang adopsi dong. Saya udah ada 1.
Satu udah cukup, tapi komitmen terus ya. Oh iya komitmen terus. Kemarin di Kopi Joni yang bongkar duluan saya. Jiwa rescue-nya keluar. Mbak Lita, Ya. aku penasaran deh kalau anjing yang rescue gitu, pasti banyak anjing-anjing yang mengalami trauma kan. Banyak, Kayak Shiro major pasti itu. awalnya trauma gitu Iya. ya. Nah untuk mengatasi anjing-anjing trauma karena sakit kekerasan tuh kayak gimana sih? Susah nggak sih Mbak Lisa? Yang paling pertama adalah kasih sayang. Iya. Kasih sayang. Obat yang paling mujarab untuk Benar. anjing trauma adalah kasih sayang. Jangan salah loh, anjing itu bisa bunuh diri loh. Iya. Bunuh diri gimana? Nggak mau makan, nggak mau apa, dia dibuang ke jalan. Karena dia anjing kan nggak tahu ya. Dia taunya misalkan dia ayo naik mobil sama majikan, taunya dibuang. Beda gini loh, kalau lo biasa ngeliat kucing itu memang hewan soliter. Itu artinya dia bisa hidup sendiri. di Iya. mana. Sementara anjing itu pada dasarnya adalah pack, Iya, pack animals gitu. Jadi memang dia pada saat terbiasa punya rumah, tentunya harus di jalan, dia tuh survival instingnya nggak gitu ya, Iya, nggak kayak beda. kucing gitu. Oke. Jadi obat yang paling mujarab itu adalah kasih sayang. Kasih sayang. Iya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. Ada satu daerah yang saya nggak usah bilang nama, cara dia masih makan anjing. Oke. Dan cara makan anjingnya itu mereka dilarang untuk sembelih. Jadi Ya harus dipukul dulu kepalanya pakai balok. dalam keadaan. Ya. Nah kalau suami ke kitanya gimana? Suami ke kalian. Aduh,